Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljuna Aljinanda dengan NIM 200304267, kelas 4A MGT 4 pada mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Oke, pada kesempatan ini semoga teman-teman yang melihat dan mengamati video yang saya tampilkan sehat semua dan selalu sukses untuk kedepannya. Oke, baiklah. Pada malam ini juga saya akan menjelaskan tentang materi pemahaman teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Dan poin yang ketiga, pengambilan keputusan di level manajemen dan pengambilan keputusan di level sistem manajemen dan sistem penunjang keputusan. Dan poin yang kelima yang terakhir, yang nantinya saya akan menjelaskan tentang data, informasi, dan pengetahuan pengorganisasian data dan informasi. Oke, langsung saja saya akan membuka dan akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan teknologi informasi, perlunya teknologi informasi, dan sistem informasi. Oke, di dalam teknologi informasi tentu saja ada pengertiannya. Pengertiannya adalah dikemukakan oleh ahli yaitu William dan Sawyer pada tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi serta berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video. Dan selanjutnya dikemukakan juga oleh ahli M.C. Kwon pada tahun 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi atau TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan unik, dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Selanjutnya, mengapa kita perlu teknologi informasi? Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Nah, dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Terus mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Dari perlunya teknologi informasi, kita dapat mengambil poin-poin yang terdiri, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui tentang tekanan akibat dari persaingan bisnis. Misalnya, teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, kita dapat mengetahui meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Maksudnya adalah manajemen itu meliputi dari planning, perencanaan, organisasi, mengatur atau actuating, menjalankan, serta directing, mengarahkan, dan yang terakhir controlling, untuk mengendalikan kompleksitas agar manajemen itu pun terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya juga kita dapat mengetahui perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Maksudnya adalah keuntungan perencanaan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dan juga kita dapat mengetahui pengaruh globalisasi. Maksud dari pengaruh globalisasi itu adalah menurut situs web Wikipedia yang saya lihat, benar, globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pemukiman produk
pandangan dunia dan berbagai macam aspek yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi atau yang disingkat SI. Sistem informasi dapat dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut ahli CD pada jurnal Compute and Business volume ke-7 pada tahun 2013 menjelaskan bahwa sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Dan ada juga menurut Azhar Susanto pada tahun 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik. Di dalam sistem informasi, kita juga dapat mengetahui dan menentukan data dan informasi. Informasi dikemukakan oleh para ahli. Menurut Romney pada tahun 2014 dipendapatkan oleh bahwa data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Berikutnya juga informasi dijelaskan menurut Dr. Denny Darmawan pada tahun 2013. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses yang dapat dikatakan sebagai informasi. Mengapa? Karena data yang tidak memiliki arti, penjelasan, atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Di dalam hal tersebut, kita pasti juga mengetahui tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan. Kenapa relevan? Agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan dan membuat keputusan yang lebih baik. Di dalam tujuan SI tersebut atau sistem informasi, kita harus tahu juga tentang peranan sistem informasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya diantaranya yaitu dari yang pertama sistem akademis, sistem pemerintahan, sistem pertukaran data digital, atau sistem yang terakhir itu sistem biometrik. Oke. Itulah materi yang pertama yang saya jelaskan tentang pemahaman teknologi informasi, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Oke, baiklah. Nah, di dalam perangkat keras atau hardware biasanya terdapat komponen-komponen yang kita ketahui atau perangkat keras yang melekat pada komputer. Contohnya yaitu komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Dan juga kita output misalnya perangkat input yang terdapat pada hardware yaitu keyboard komputer. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Dan yang kedua ada juga mouse. Mouse ini sebagai perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer atau kursor yang lebih efisien. Dan yang ketiga ada mikrofon, adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Dan yang keempat ada scanner. Scanner ini perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Tidak dari hardware itu saja, kita harus tahu juga tentang unit sistem. Nah, unit sistem adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard atau komponen utama adalah prosesor dan memori. Dan juga kita harus tahu juga tentang perangkat komunikasi. Nah, perangkat komunikasi itu komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui komputer, mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet. Tidak itu saja,
yang lagi terjadi pada saat ini, yaitu kita udah dapat menggunakan seperti wifi atau wireless dan lain sebagainya. Berikutnya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini biasanya peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, pemrograman, dan file yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Nah, software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan juga sebagai software itu jelas berbeda dengan hardware. Nah, dari jenis-jenis tersebut, perangkat lunak juga memiliki komponen, yaitu yang pertama dari perangkat lunak sistem informasi dan perangkat lunak deriver, dan yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi dan bahasa pemrograman. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras komputer dan perangkat lunak hardware. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan di level manajemen, pengambilan keputusan di level sistem manajemen, dan sistem penunjang keputusan. Oke, langsung saja. Yaitu saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan di level manajemen. Maksudnya adalah suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Dari keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama yaitu tipe terstruktur. Maksudnya adalah keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah pemrogram penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, ada komponen setengah struktur. Maksudnya adalah perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membuktikan analisis serta pengamatan yang lebih terperinci. Berikutnya ada komponen tidak terstruktur. Maksudnya adalah keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen di tingkat atas. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki interaksi manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama ada manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan. Permasalahannya itu pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengolahan sumber daya. Oke. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen itu manajemen operasional. Manajemen operasional yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sistem penunjang keputusan atau decision support system atau yang disebut juga singkatan dari DSS. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau decision support system DSS, di mana keputusan merupakan sistem yang dapat membantu kita pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Nah, itulah pengambilan materi yang ketiga yang saya jelaskan tentang pengambilan keputusan di level manajemen, pengambilan keputusan di level sistem manajemen, dan sistem penunjang keputusan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang data, informasi, dan pengetahuan pengorganisasian data dan informasi, yaitu pertama ada data. Data itu adalah dalam komputasi adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam satu proses tertentu. Contohnya
Data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan data. Dapat juga informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut dengan mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Berikutnya ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah kita kelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan. Dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, maka data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan berubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau lebih dimanipulasi sedemikian rupa dalam membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada informasi. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data, dan data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan dengan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Oke, di dalam pengetahuan tentu saja ada komponen-komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada information, dan ketiga data. Lalu dari tersebut lalu didapatkan hasil. Selanjutnya itu data dan informasi. Data dan informasi yaitu dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi tersebut, pengetahuan adalah informasi yang dimodifikasikan. Selain itu juga pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang materi data informasi dan pengetahuan pengorganisasian data dan informasi. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari materi yang saya jelaskan ini bahwa kita dapat mengetahui tentang sistem informasi, perlunya teknologi dan sistem informasi. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui tentang perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Yang ketiga, kita dapat mengetahui tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di level manajemen, pengambilan keputusan di level sistem manajemen, serta sistem penunjang keputusan. Dan juga kita dapat mengetahui tentang data, informasi, dan pengetahuan bagaimana cara pengorganisasian data dan informasi. Baiklah, cukup sekian dari saya, Arjuna Aldinanda. Mohon maaf apabila ada kata dan kesalahan tentang menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.